Saudara, saat ini saya berada di Brigade Komando 1 Korpasgat, lebih tepatnya di lapangan tembak M. Jamsuri. Saya sedang mengikuti workshop pelatihan jurnalis di daerah konflik. Bisa lihat saya sekarang sudah menggunakan komplit, mulai dari rompi anti peluru yang cukup tebal ini, baik depan dan belakang, dan helm anti peluru. Bagaimana teknik dan taktik yang akan diajarkan oleh prajurit komando ini ketika akan meliput di daerah konflik? Mari kita ikuti. Saudara, saat ini saya berada di rumah ban yang dimiliki oleh Brigade Komando 1 Pasgat. Rumah ban ini sebagai latihan untuk pertempuran jarak dekat atau close quarter battle. Tadi saya sudah mengikuti bagaimana tahapannya. Jadi wartawan disimulasikan ketika ikut atau melihat bagaimana pertempuran jarak dekat. Untuk mengetahui terkait dengan mekanisme, saat ini saya sudah bersama dengan Bintara Batalion Parako 465 Pasgat, yaitu dengan Serka Dona selaku Bintara Pelatih. Apa kabar Pak Dona? Alhamdulillah. Baik sekali. Luar biasa ya, tadi saya sudah mengikuti tahapan PJD, betul-betul adrenalin, betul-betul taktik, teknik, dan itu tidak sembarang. Sebenarnya secara sederhana, kenapa kok para tentara ini perlu berlatih, khususnya para prajurit Yonko nih, pertempuran jarak dekat? Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Jadi memang kita sebagai tentara yang terlatih ini sebelum kita menghadapi medan pertempuran sebenarnya, latihan ini sangat kita perlukan. Jadi latihan ini ibaratnya seperti kita makanan sehari-hari. Dengan seringnya berlatih dan berlatih, begitu dihadapkan dengan medan pertempuran, kita sudah tidak akan pernah bingung lagi. Dan sudah pasti mindset kita apa? Memenangkan pertempuran. Seperti itu. Jadi sebelum diturunkan di medan sebenarnya, disinilah dilatihkan ya? Betul. Di sini keringat kita cucurkan. Keringat kita cucurkan. Mau lelah, mau capek, itu sudah bukan jadi permasalahan untuk kita. Oke Pak Don, kita mungkin sambil masuk ya? Ya, silakan. Ini kan cukup menarik Pak ya, banyak ban dan ini sebenarnya disimulasikan seperti apa kota gitu Pak ya? Betul. Nah, mungkin boleh ceritakan Pak terkait dengan apa sih konsep atau maksud dari adanya denah rumah ban ini? Nah, ini konsepnya, ini karena kita bermain pertempuran jarak dekat Pak ya. Jadi pertempuran jarak dekat ini yang sering mungkin kita dengar CQB. Jadi close quarter battle ini dihadapkan dengan satu medan operasi di daerah perkotaan. Nah, daerah perkotaan yang notabene namanya daerah perkotaan itu sudah pasti bangunan-bangunan. Sehingga kita membuat satu asumsi rumah ban yang ini membentuk seperti ya bangunan-bangunan di perkotaan yang pastinya pada saat melaksanakan pertempuran ini tidak mungkin jarak jauh. Sudah pasti kalau sudah bangunan seperti ini di perkotaan itu pasti jaraknya sangat dekat sekali. Sehingga pasukan yang kita latih bukan hanya mahir dalam menembak saja, tapi memiliki kemampuan tangan kosong. Karena pertempuran yang sangat dekat ini. Ya, jadi kita buat seperti ini biar pasukan yang kita latih ini sudah terbiasa dihadapkan dengan medan-medan perkotaan. Jadi medan yang banyak sangat ruangan, bahkan ada ruangan, ada pintu, mungkin bahkan ada jendela yang harus dilewati. Ternyata Pak ya. Betul. Ya. Pak, mungkin kita bisa sembari masuk ya. Silakan. Jadi tadi kan saya melihat si prajurit itu menendang pintu dengan keras dan langsung melakukan pendadakan ya. Nah, betul sekali. Itu apa Pak? Mungkin bisa jelaskan mungkin terkait dengan teknik seperti itu. Nah, itu tadi kembali yang pernah saya sampaikan. Jadi untuk teknik PJD ini yang diperlukan adalah kecepatan, ketepatan, dan pendadakan. Nah, di sini. Sehingga pada saat masuk, si pintu ini harus ditendang. Dengan menendang pintu itu, apabila musuh di dalam ini, dia akan kaget. Terdadak. Setelah dia terdadak, walaupun mereka bawa senjata, kalau dia terdadak, menembak dia kan tidak akan seperti pasukan kita yang sudah siap. Dengan dia kaget, begitu mau nembak, taruhlah dia bisa menembak, tapi dia tidak akan terarah karena dia kaget. Berarti reaksi yang dilatihkan Pak ya? Benar sekali. Jadi reaksi itu yang kita latihkan. Jadi jadi bukan sekonyong-konyong kita hanya menendang pintu saja, tidak. Tapi menendang pintu ini untuk mengagetkan si musuh yang ada di dalam. Jadi musuh ini akan kaget, dia akan menembak pun dia tidak akan terarah nembaknya, gitu kan. Jadi menimbulkan pendadakan tadi, karena yang kita cari kan kecepatan dan ketepatan.
Oke, Pak Dona, ini terakhir terkait dengan pelatihan dari CQB ini. Seberapa sering dilatihkan di prajurit Batalion Parako Pasgat ini? Nah, kami melatihkan untuk prajurit ini dalam 1 minggu ini kita sudah membuat jadwal setiap minggunya. Kita laksanakan 2 kali setiap minggu. Jadi kita laksanakan hari Selasa dan hari Kamis. Pertama kita laksanakan di markas kami, di lapangan dulu. Di lapangan kita menggunakan media di lapangan. Setelah media di lapangan memenuhi, baru kita masuk ke rumah ban. Seperti itu kita selalu. Ini seperti contoh. Jadi ini yang Bapak bilang ada pendadakan. Betul. Jadi karena prajurit dilatihkan, anggaplah si musuh ini tidak siap, Pak ya. Betul, betul. Jadi mereka anggaplah sedang tertidur atau terlelap. Nah, gitu ya. nah contoh seperti ini. Bapak ini sebagai musuh. Oke. Nah, kalau kita dengan datang seperti ini, dia kan ibaratnya akan tahu gitu kan. Tapi beda dengan kita tidak terlihat seperti ini. Pada saat kita tidak terlihat seperti ini, kita begitu masuk, apalagi sini ada pintu kita tendang, dia akan kaget. Tapi kita setelah nendang pintu kan kita tak terbidik. Dia masih mau nembak, kita sudah tegak. Kita sudah siap tarik picu. Seperti itu. Jadi ketepatan yang kita ambil. Ketepatan, kecepatan, dan pendadakan di situ. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Pak Dona. Ya. Begitu luar biasa. Tadi saya merasakan bagaimana sensasi live firing. Ya. Apalagi saya tadi persis berada di belakang dan melihat bagaimana kecepatan dan mungkin bisa dibilang keterampilan yang tidak semua prajurit miliki. Betul. Karena kami terlatih. Terlatih. Ya. Siap. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Ini sebuah pengalaman luar biasa bagi kami untuk bisa melihat langsung dan merasakan bagaimana teknik pertempuran jarak dekat dilakukan. Terima kasih Pak. Demikian wawancara saya dengan Bintara Belati, Serka Dona. Kita tadi melihat bagaimana pertempuran jarak dekat dilaksanakan dan melihat bagaimana keterampilan khususnya dari prajurit Batalion Parako Pasgat. Saja pelatihan yang dilaksanakan ini dalam rangka untuk menimbulkan kesiapsiagaan ketika terjadi medan operasi sebenarnya dan mereka ditunjuk dalam rangka melakukan pembebasan sandera. Zona Menongan, Junaidi Saputra, Kompas TV, Jakarta. Melihat fakta secara utuh, menelusuri yang tak terlihat, satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih mendalam. Saksikan di Poin Investigasi di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda.